Alhamdulillah hari ini saya sekeluarga dan saya aturaken selamat datang Pak Yai, Bu Nyai, Pak Bagus. Pak Bagus ini adalah salah satu pendiri di Sedio Mulyo. Karena kenapa saya anggap salah satu pendiri? Beliau ini yang selalu membimbing mulai perizinan-perizinan, dan alhamdulillah sampai hari ini pun beliau selalu membimbing kita untuk administrasi yang berjalan. Matur nuwun sangat Pak Bagus atas bimbinganipun. Mugi-mugi jenengan sehat selalu, mugi-mugi diberi manfaat barokah untuk semua apa yang Allah berikan kalian jenengan. Yang ketiga, saya ucapkan banyak sekali terima kasih pada rekan-rekan sebagai kontribusi yang turut ikut membesarkan CV Sedio Mulyo. Jadi saya pribadi Haji Abdul Wahab dan saya mewakili Bapak Doni beserta keluarga, saya ucapkan kejenengan-jenengan sedaya banyak terima kasih karena sudah mau berjuang, sudah mau ikut berbenah dalam rencana-rencana perusahaan, progres perusahaan yang terutama di kualitas produksi. Apa yang saya sampaikan, jadikan suatu pembelajaran ini adalah ilmu yang manfaat, karena jenengan-jenengan semua ini masih proses pembelajaran. Jangan patah semangat dengan proses belajar. Karena apa? Saya sebagai pimpinan, saya harus bisa memberi ilmu yang manfaat di dunia, juga insya Allah manfaat di akhirat. Apa maksudnya? Saya 2 bulan saya bikin di Temanggung ini suatu progres untuk lebih banyak memanfaatkan masyarakat pada lahan pekerjaan. Yang nggak bisa ngepak diajarin ngepak, yang nggak bisa ngiling diajarin ngiling. Tetapi dari situ saya senang dalam hati saya. Ternyata hidup saya bisa manfaat bagi orang lain, termasuk jenengan juga manfaat bagi keluarganya. Kalau bekerja kan bisa mendapatkan nafkah, dan nafkah bisa, kalau yang perempuan bisa membantu suaminya, yang laki-laki bisa menafkahi keluarganya. Akan tetapi kenapa saya bikin suatu progres training? Supaya standar pengupahan jenengan pada waktu training kita tentukan, pada waktu jenengan nanti sudah pinter-pinter, nanti akan dirubah ke borongan. Kenapa saya rubah borongan? Saya nggak mau batasin rezekinya jenengan, supaya lebih baik, perusahaan lebih besar, karyawan pun ikut menikmati dari hasil kerja keras hari ini kita gitu. Artinya apa? Harus punya mental, harus punya keikhlasan hati. Karena kalau kita bekerja dengan ikhlas, insya Allah keikhlasan jenengan itu menjadi dungo bagi saya. Karena pekerjaannya jenengan ikhlas, akhirnya sebagai saya pengelola manajemen, pada waktu saya penjualan progres rokok akan mudah mendapatkan jalan yang diridhoi Allah. Kenapa? Karena kita bekerja dengan ikhlas, juragane ikhlas, karyawane ikhlas. Insya Allah jenengan ini saya anggap sebagai perintis. Kalau nanti kita berkembang lebih besar, tentunya yang akan lebih saya perhatikan pada posisi-posisi tertentu ya dari yang saya training sekarang itu. Makanya semua karyawan saya harus punya keyakinan. Modal keyakinan apa yang pertama? Kita niatin hari ini, kita niatin kita kerja untuk ibadah. Karena kalau hidup itu ibadah, insya Allah
kita akan lebih dimudahkan oleh Allah. Jadi kita mau hari ini dapat berapapun, kita syukuri, kita ikhlaskan. Tetapi saya sudah sampaikan tadi pada semuanya, silakan jenengan berprestasi, silakan jenengan bekerja yang lebih baik. Di situ nanti akan menimbulkan peluang-peluang lagi yang harian, nanti bisa jadi mandor harian. Yang bisa milih bisa jadi mandor milih. Sing pinter ngepak bisa jadi mandor ngepak. Jadi jangan hidup lempeng-lempeng mawon. Karena kenapa? Hidup ini harus yakin tentang suatu kesuksesan. Itu yang saya sampaikan, sedikit yang saya sampaikan. Semoga silaturahmi kita pada siang hari ini mendapat keberkahan dari Allah, mendapat keridhaan dari Allah, dan semoga ke depan dalam jangka waktu yang tidak lama CV Sidomulyo akan menjadi barometer pabrikan dari Temanggung. Jadi kita harus bangga. Masyarakat Temanggung punya rokok lokal yang bisa laku di Temanggung. Jangan kalah dengan Kudus, jangan kalah dengan Jepara. Tentunya kalau pabrik itu besar, orang Temanggung pasti akan menikmati tembakonya yang nikmati, pekerjaannya juga dari orang-orang Temanggung. Jadi kita raih kesuksesan ini bersama untuk suatu kesuksesan bagi umat Islam terutama. Jadi namanya harus semangat, harus cepat pinter, harus cepat pandai, supaya apa? Supaya kita lebih cepat untuk besar. Itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah syarah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka itu alim ulama ingat tansah kawula muliakan Romo Kiai Saifullah Arif Billah kalian ibu Nyai Nyai matur nuwun rawuh wonten Temanggung. Mugi-mugi berkahi dumateng papan pangenan menika Yai napa ingkang sadados sejo Pak Haji Abdul Wahab sagedipun ucapi Allah Subhanahu wa taala miwiti kegiatan usaha pabrik rokok Setyo Mulyo menika istimewa pun miwiti kanthi ikhlasnya pun ibadah sejo menika rawuhipun Pak Kiai. Ingkang tansah hormati Bapak Kiai Haji Sampun Kiai Saksiun Abdul Wahab, Kang Mas Kawula, Mas Doni kalian Ibu, Kang tansah hormati, Kang sepidahan sareng monggo kita panjenengan bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten kesempatan ingkang saya menika kula kaliyan panjenengan tasihipun paringi kegiatan kesehatan nikmat iman Islam saged rawuh wonten pabrik menika pangajap wonten ing sonten menika badhe tumosan kesana. Kalian Romo Kiai nyuwun kepada Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi napa ingkang pun aturaken kalian Pak Kiai Haji Abdul Wahab menika saged dipun saged dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah mengkali sallallahu alaihi wasallam wa atur nabi Nabi Agung Muhammad Rasulullah. Mugi-mugi kalau kalian panjenengan tansah dados sifatipun pikantuk syafaat dunya dumugi akhirat. Sasatipun ingkang luwes matur niki Mas Doni atau Bukus wonten mriki namung dipun bledhok kalian Pak Diwalahat perwakilan. Pak kawula kepanggih kalian Pak Haji Abdul Wahab kali Mas Doni Mas pindah wonten kantor menika Pak Kiai. Ngengleng badhe damel setunggal usaha rokok di Temanggung. Kawula dados kepala perizinan teng Temanggung hampir 3 tahun Pak Kiai. 3 tahun kepala perizinan. Pertama saya agak ragu dengan
ide Mas Doni kalian Pak Haji Wahab sebelum ketemu, karena belum pernah ketemu, ragu saya karena di Temanggung tidak ada sejarahnya itu pabrik rokok bisa berkembang di Temanggung. Nah, ini kami matur awal-awalnya ya, tidak ada sejarahnya untuk berkembang. Ada hanya Arizona di Paraan, sifatnya itu bukan rokok tapi klobot gitu, sigaret klobot gitu. Sigaret klobot. Tapi seluruh pabrik rokok di Indonesia menika tidak ada bahan baku yang meninggalkan Temanggung, karena bukan hanya luasan sawah dan tegal nanam tembakau, akan tapi memiliki sambut dados daerah pasar bahan baku di sini. Inilah yang jadi pertanyaan teman-teman di Bia Cukai, kenapa tidak ada pabrik rokok di Temanggung saat itu? Ingkang muncul malah wonten Purworejo yang banyak, yang lainnya tidak di Temanggung. Kawula mboten mangertos. Setelah kami kepanggih kalian Pak Doni, kalian Pak Haji Abdul Wahab, ada sisi yang berbeda cara berusahanya ini. Saya sisi yang berbedanya mengedepankan agama ini yang saya harus makdun ini kan, mengedepankan agama. Mas Bagus niati tulung, niati mengembangkan. Kados kula ingkang pun aturaken, niati nyambut gawe. Rugi enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Niati tetulung ini. Siapa tahu ini nanti menjadi besar. Ibadah Mas Bagus itu Pak. Judulnya itu ibadah Mas itu. Rata-rata orang usaha mereka yang dicari keuntungan materi. Karena saya juga memimpin sebuah perusahaan, tidak ada membawa nilai-nilai ibadah, tidak ada. Anaknya pilih caranya perusahaan tumbuh berkembang badine akeh. Pikirannya hanya itu saja. Tapi Mas Doni kalian Pak Haji Abdul Wahab kepanggil wonten kantor itu yang dikedepankan adalah nilai-nilai spiritual. Pendek kata saya menyimpulkan ada Khalifah Utsman bin Affan yang baru ternyata dan itu Pak Haji Abdul Wahab itu kan Khalifah Utsman bin Affan. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya kan panjang kalau Khalifah Utsman ini kan Pak Kiai yang lebih paham. Dan apakah ini diinspirasi oleh siapa? Tapi saya melihat Pak sosok Pak Haji Abdul Wahab ini Utsman gaya baru ini Pak. Utsman gaya baru yang tidak akan segan mendermakan keuntungannya untuk kemaslahatan karyawan, kemaslahatan umat dan lain sebagainya. Oleh sebab itu saya berkeyakinan, Mas Doni, Pak Haji Abdul Wahab, Pak Kiai, kalau bisnis sudah Allah yang dijadikan sandaran, bisnis sudah Allah yang dijadikan sandaran, maka Allah yang akan menolong. Allah yang akan mencarikan jalannya, itu satu. Tidak apa-apa ya. Allah yang akan mencarikan jalannya. Betul Pak Bagus, di sini dulu tidak ada pabrik rokok yang bisa berkembang baik gitu. Tapi nanti Allah akan tolong, di sini akan muncul pabrik rokok yang besar. Ini kan Allah yang tolong. Kalau sudah Allah yang tolong itu tidak ada pun fayakun, semuanya bisa akan terjadi. Allah yang tolong. Nah, saya melihat dimensi spiritual Pak Haji Abdul Wahab ini bagi saya ketemu dengan sahabat yang baru. Ibarat saya usianya mulai menginjak 5 ke atas ini nek ora golek akhirat kan rada berat ini Pak. Jadinya di akhirat. Beruntunglah panjenengan bekerja dengan pemilik yang memiliki dimensi spiritual tinggi. Sangat beruntung. Sangat beruntung. Saya melihat ketika akan mendirikan pabrik rokok, tambah dikit tidak apa-apa, betul Pak ya. Musolanya ono lah ini, Mas Bagus Udin. Dibuatkan musola dulu. Ada musola. Nanti pas sholat, pas ngaji. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik, Kang Mas, tidak semua pabrikan di Temanggung menerapkan standar seperti itu. Beruntung dengan bekerja di lingkungan yang akan menerapkan standar seperti itu. Satu, tadi kami mendengar dari Pak Abdul Wahab. Yang kedua kalinya,
Bapak Ibu yang saya hormati, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Panjenengan akan dibawa kepada ibadah yang sifatnya badaniyah di sini. Kalau tidak salah, ada ngajinya, ada sholatnya. Beruntung panjenengan bekerja akan dijaga mahdhah batiniyahnya. Kalau ini betul-betul terjadi, insya Allah ini dua-duanya selamat dunia, selamat akhirat. Ini yang paling penting. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik, yakinlah dengan panjenengan, tapi tetap harus ada usaha secara, kalau kami perusahaan, jenengan harus tetap disiplin, harus tetap beretos kerja tinggi, harus tetap menunjukkan dedikasi loyalitas kepada perusahaan. Insya Allah dengan demikian apa yang disejo kalian Pak Kiai Haji Abdul Wahab ini, insya Allah kesampaian Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita akan melihat pabrik ini bisa berkembang, bisa memberikan kontribusi yang nyata bagi yang bekerja, lingkungan masyarakat sekitar, yang lebih khusus lagi bagi syiar agama Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kiai beserta Ibu, yang terhormat Bapak Haji Abdul Wahab beserta Ibu, Bapak Bagus Pinuntun, kemudian kepada Gus Parit yang saya hormati, Ananda Doni beserta istri yang sangat-sangat Ibu sayangi. Tidak lupa kepada adik-adik semua karyawan Setyo Mulyo, dan tidak lupa kepada kakak-kakak yang dari Malang yang telah memberikan pelajaran kepada adik-adik di sini dalam hal penggilingan rokok dan sebagainya. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya pada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan yang sangat sederhana ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, tadi saya dari Jogja dengan jalan yang sangat rapat, akhirnya sampai juga ke sini dan dapat mengikuti nanti pengajian dari Pak Kiai. Insya Allah nanti kita bisa mendengarkan bersama-sama petuah wejangan dari Pak Kiai, sehingga nanti adik-adik bisa mengambil hikmah dari apa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Kiai. Adik-adik yang saya cintai dan yang saya sayangi, 2 bulan ini CV Setyo Mulyo berdiri, dan saya melihat bahwa perkembangan di sini sangat pesat. Meskipun saya tidak bisa melihat secara sehari-hari kalian bekerja untuk penggilingan, pengepakan dan sebagainya, tetapi Ibu yakin dengan kalian bekerja di Setyo Mulyo ini, dan saya mengharapkan adik-adik harus mempunyai rasa handar beni terhadap Setyo Mulyo ini,
karena tanpa kalian memiliki rasa handarbeni, maka kalian tidak akan bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau adik-adik sudah mempunyai rasa handarbeni, maka kalian akan bekerja. Aku nyambut gawe iki kanggo awakku dhewe. Dan ini adalah termasuk pabrik kalian sendiri. Kalau kalian bekerja dengan mempunyai rasa handarbeni. Alhamdulillah Pak Kiai Waget Rawuh di sini nanti kami mengharapkan panjenengan memberikan wejangan-wejangan kepada anak-anak adik-adik sini sehingga mereka akan bisa mengambil hikmah dan manfaat dari apa yang nanti Pak Kiai berikan kepada mereka, termasuk kepada diri saya sendiri. Saya kira tidak bijaksana kalau saya terlalu panjang lebar di dalam memberikan sambutan ini, dan untuk selanjutnya nanti kami haturkan kepada Pak Kiai untuk memberikan petuah-petuah wejangan yang bermanfaat bagi kami semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada tutur kata kami yang tidak berkenan di hati adik-adik panjenengan semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khas di Singa Putih niku kalau slogannya maju wajib mundur haram. Jawab salamnya biasanya 3 kali, tapi jawab salam itu lesannya nge, hatinya nge, bilisan bil qalbi bil ikhlas. Lesane menyampaikan, di mana nge menyampaikan didasari dengan ikhlas. Ini ada apa niku keberkahan tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ingkang sanget kaula taati dumateng sedaya para alim, para ulama yang dimuliakan oleh Allah, Aba Wahab sekeluarga, ugi Gus Doni sekeluarga, ugi Aba Bagus, dan semua para pemimpin-pemimpin perusahaan dan para hadirin hadirat, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sore ini kita semuanya betul-betul wujud diberi pertolongan oleh Allah, kekuatan oleh Allah, sehingga kita sore ini bisa ngumpul bersama. Semoga diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga,
Sholawat dan salam semoga tetap dikhususkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ini tadi sambutannya hebat-hebat. Cuman Gus Doni yang enggak mau diwakili ibunya. Alhamdulillah kalau ibu sudah terbiasa kan, ibu DPR, nggih. Alhamdulillah, semoga semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bersama-sama berdoa, beristighosa, nah, kula tak ngobrol. Alhamdulillah, Apa Wahab niki kali Gus Doni saged bersama-sama. Awal kepanggih kula Apa Wahab niku kula saja. Saged nggih, Jawa Timuran saged nggih. Saged. Bismillah, Pak. Ayo bisnis dengan Allah. Bisnis dengan Allah. Tentunya berbeda dengan yang lainnya. Dulu di Mesir itu orang yang terkaya kan karena bisnis dengan Allah. Di Mekah itu ada siapa itu kan bisnis dengan Allah. Nah, kalau bisnis dengan Allah itu semuanya disandarkan kepada Allah dan untuk Allah. Paham ya? Disandarkan semuanya, mulai proses disandarkan kepada Allah, untuk Allah dan Rasulullah. Dados jenengan iki karen-karene mawon. Supaya besok nggih, kalau untuk Allah dan Rasulullah panjenengan supaya besok nanti itu mendapat syafaat Allah. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakit dipahami nggih? Karena ini bisnis dengan Allah dan Rasulullah, ya keliru kalau tidak meniru, kalau tidak mengikuti Kanjeng Rasulullah. Rasulullah itu sukses menjadi pemimpin dunia karena konsepnya ada cuma 4 hal yang harus selalu dicekeli dan dijalani. Apa itu? Sifat apa? Sifat Rasulullah. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Seandainya Indonesia ini betul-betul mempraktekkan sifat Rasulullah yang 4 itu, pasti negeri ini makmur. Pasti menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Anak-anak adzan dielingaken Gus Farid. Hadirin rahimakumullah. Agar supaya bisa menjalankan yang 4 tadi, 4 sifat tadi, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Yang pertama kali dilakukan harus hati Allah, taat kepada Allah. Yang kedua, wa'ati'ur rasul, dan taat kepada Rasulullah. Yang ketiga, wa ulil amri minkum, harus mentaati para pemimpin-pemimpin perusahaan ini, mentaati aturan-aturan perusahaan. Aturannya seperti apa, yaitu dilakukan. Jika 4 itu tidak dilakukan, mustahil perusahaan ini bisa sukses. Karena awal berangkatnya itu bisnis dengan Allah. Bisnis dengan Allah. Bisnis dengan Allah. Jadi panjenengan semuanya waya sholat supaya ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Kalau 4 ini dilakukan pasti jaya. Kenapa kok pasti? Buktinya Rasulullah menjadi pemimpin dunia. Banyak perusahaan-perusahaan niku sing kula nyampe akan ngoten. Ayo, sampean kalau mengandalkan akal nanti bisa syirik. Karena mengandalkan akal akhirnya percaya dengan akal mengurangi percaya dengan Allah. Niki kelihatannya itu remeh, tapi itu bahaya. Kalau bisnis dengan Allah, semuanya disandarkan kepada Allah dan semua karyawannya harus taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada para pemimpin perusahaan. Kalau ke pemerintah, ya wa ulil amri minkum, ya mentaati aturan pemerintah. Sakit dipahami, aturan pabrik seperti apa, aturan kerja seperti apa. Kalau tidak diikuti aturannya, ya pasti
Napa? Ruwet. Misalnya jenengan aturane masak rawon iku bubune napa? Coba jenengan gantos napa niku? Asem, jangan asem. Lah kan gesile genje. Jadi sile genje. Gus Doni ini gabung dengan Abah Wahab ini semoga diridhoi oleh Allah. Karena Abah Wahab ini hasil dari rokok ini tidak semuanya penuh untuk pribadi Abah Wahab. Jadi sebagian diparingaken kula damel pondok Singa Putih Munfaridin. Jadi jenengan lek kepengin semerap pondok Singa Putih Munfaridin, buka mawon teng YouTube Singa Putih Munfaridin. Jadi pondok pesantren Singa Putih Munfaridin ini wonten sing pondok Singa Putih 1 niku lepas biaya. Nggih. Yang Singa Putih 2 niki pondok modern. Jadi mulai tahun 2017. Nggih. Lah di modern ini pondok kula tergantung mahal kalau pada umumnya. Kalau unggulan ini murah, paling berapa? Jadi teng pondok Singa Putih itu nggih ada berkuda, kolam renang, ada memanah, lah sebagian hasil nggih lah niku untuk pesantren. Jadi kalau sebagian hasil ini untuk pesantren, berarti panjenengan juga ikut serta mendukung pesantren. Nyun sewu, pondok kula niku mboten nrimo bantuan pemerintah. Nggih. Kula mboten nrimo bantuan pemerintah, mboten nrimo dana bos, mboten nrimo, mandiri kula. Tapi bangunannya sing sakniki bangun lantai 5 Pondok Putri, nggih. Singa Putih 3. Enten kula bangun sing kula damel izin kampus niku lantai 3, 99 hari jadi lantai 3. Kula damel sekolah aliyah niku 3 lokal 41 hari jadi. Makanya Pak Dahlan Iskan Surabaya yang dulu menteri Bu ya. Lah itu mau napa niku kula dadosaken penasehat sekolahan MTS SMA unggulan Singa Putih termasuk kedubes Kolombia. Lah mangke kalau putra putri jenengan monggo disalap teng Singa Putih, mangke dikasih diskon. Tapi syaratnya jadi karyawan napa? Karyawan sing apa jenenge, Pak? Mboten, jadi karyawan sing disiplin. Nah, nanti dapat potongan. Tapi yang di Singa Putih yang lepas biaya hanya yatim piatu, nah, itu lepas. Jadi gampang. Nggak kepingin gratis, ya mati dulu. Baru gratis. Pun yang 4 tadi dicekeli nggih. Tanpa 4 itu orang nggak bisa sukses. Jadi apapun, meskipun di napa niku jadi pejabat apapun 4 itu. Jadi sidik, amanah, tabligh, fatona. Dan kalau 4 itu dilakukan, dicekeli, istilahnya dari ini Ibu DPR wau napa mempunyai hantar beni saling memiliki rasa memiliki. Rasa memiliki itu memang susah. Kalau itu sudah tumbuh berarti perusahaan ini bisa jalan cepat. Kita semuanya ini dikasih modal oleh Allah sama. Kalau Jarum Super, Surya, terus Surya, Cisamsu, Surya, modal kan sama dikasih modal oleh Allah, ya dikasih badan yang sehat, yang tidak cacat lah. Kalau mereka itu bisa sukses, kenapa kita tidak? Nah, makanya kula ndamel slogan dalam perjuangan ini slogan maju wajib mundur haram. Terus niku napa? Setya mulya berkah tambahi berkah dan mulia. Apalah artinya menjadi orang kaya raya kalau tidak mulia dan tidak dimuliakan oleh Allah? Tak ada gunanya. Hanya mengikuti nafsunya saja, kan? Jadi hidup ini targetnya harus mulia, harus sukses. Meskipun sekarang ini keadaan masih jenengan kerja keras. Sering kalau nyampe akan teng santri, habiskan sengsaramu.
kalau masa depanmu kepingin sukses. Jadi di awal itu soro itu memang harus dihadapi. Nopo kesulitan nopo. Lah kula bagian donga. Pasti kan apa wab sanjang Pak Yai kesulitan ngeten-ngeten. Lah bagian kula ngelaporaken teng Gusti Allah. Mbah niku pokok sing ngruweti. Nah, biasanya ngoten Gus Doni. Kenapa kalau panggil Gus Doni? Saat ini gelare nggih, gelar Gus Doni ini karena bekerja dengan Allah, bisnis dengan Allah pasti berbeda. Nggih. Kalau contohnya enten perusahaan-perusahaan sing karyawane unjuk rasa Gus Doni. Terus sing ketua unjuk rasa ini apa namanya? Teng Griya, ya Wontolong. Ini ki anu yai, lamun menapa niku mboten mundak-mundak. Akhirnya ngeten, kowe kok bodoh to lele. Kowe njaluk mundak kaya apa? Kowe iku bodoh, pinteran jeraganmu. Lek jeraganmu berpikir pola kaya gak iso. Lek ada. Njaluk mundak ngono ya, perbaikilah kinerjamu. Perbaikilah kedisiplinanmu. Perbaikilah istiqomah doa malammu. Jaluk muda niku teng Gusti Allah. Lek wis Gusti Allah maringi, Gusti Allah ngetuk hatinya Gus Doni kali apa Wahab. Kan beres sudah. Gitu. Akhirnya ngoten Pak Yai. Nggih, coba ngene daripada unjuk rasa ndadekno geger ambek koncone. Wis kabeh kancamu kon maca selawat. Lapor nang Kanjeng Rasulullah. Sing duwe dunya ini Allah. Rasulullah itu wakili Gusti Allah. Sampaikan, lek jeraganmu rezekine akeh pasti dapat bonus. Enjene sampeyan gak tahu dadi jeragan iku apa? Gak ngerti pas sulite jeragan lho kan ngoten. Mulane diarani napa nih? Wah, singa putih itu unik. Nggih jakete mau unik kula kepanggih Pak Jokowi sing ngeten iki. Nggih. Jadi kalau sudah berniat bisnis dengan Allah, ya itu caranya. Nggih jenengan lek kepengin mundak gampang. Nggih. Napa mari sembahyang sama wiridan Fatihah ping 11. Nggih Gusti Allah lek pun wayahe ngene mundak bayaran mesti kan nggih. Pengurusnya welas. Iki lho kerjane apik. Lho kan ngoten. Makanya empat hal harus dilakukan. Sidik, amanah, tablek, fatona. Lah lek karyawane beling 4 ini tidak dilakukan, mana mungkin bisa dinaikkan gajiannya? Tidak bisa. Akhirnya diatur oleh Allah karena semuanya disandarkan kepada Allah. Allah ngatur gampang. Nopo rokok itu kayak laris. Akhirnya laris tur berkah. Biasanya banyak yang laris tapi tidak berkah. Nah itu sering logur ya. Kata kok nopo niki bos-bos rokok teng Griya, nggih bos-bos yang lainnya. Kata. Mencari berkah itu harus semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham nggih? Sing duwe rezeki Gusti Allah, sing ngatur jenengan Gusti Allah. Nggih kados Gus Doni kala Pak Wahab teng mriki Gusti Allah sing nata. Nggih, Gusti Allah sing nata. Nggih. Dari mboten kados zaman rumiyin Pak Wahab nyambut gawe. Jadi untuk Allah dan Rasulullah, untuk agama Allah. Kalau untuk Allah, nah ini dijamin diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saged difahami nggih, matur-nuwun bareng-bareng. Nah, maos kalimah thayyibah. Ngaten saged difahami nggih. Jadi 4 itu jenengan lakoni kalau hidup jenengan kepingin sukses ngoten. Kalau dulu memang kadang-kadang mendengarkan itu iya tah, kan ngoten. Kalau kali punya ini tahun 92 itu numpang, ngempet. Ngerti numpang ya? Mau berjuang tapi tidak punya apa-apa. Jadi numpang, di rumahnya adik saya numpang. Terus karena napa niku berupaya kerja keras mendekatkan diri kepada Allah, alhamdulillah. Kalau dilihat sekarang tur ini tiang-tiang kata sulapan. Ndak tenggolo, loh dana dugi pundi Pak Yai? Dugi Allah. Karena hasil nyandar kepada Allah dari Allah sehingga sakit manfaat ngene umat
Jadi usaha niki memang memikirkan panjenengan semuanya harus yakin kalau jarum itu bisa besar, kenapa kita tidak bisa besar? Harus yakin, hakul yakin. Karena hanya tauhid yang bisa menerobos dinding-dinding yang tebal menuju kesuksesan. Karena yang memberi kemudahan hanya Allah, yang Allah itu pemilik kesuksesan dan pemilik segala-galanya. Dan saged dipahami nggih. Monggo kita sareng-sareng ndonga teng Allah nggih kanthi kalimat thayyibah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Jilani Waliullah, P.R. Sidya Mulya, P.R. Sidya Mulya, Sifini Sidya Mulya, muga-muga terus sukses lan mulya, muga-muga terus sukses lan mulya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Jilani Waliullah. Muga-muga diridhai Allah, muga-muga diridhai Allah, saanak putune terus jaya, muga-muga diridhoi Allah, saanak putune terus jaya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Jilani Waliullah. Bersatu sama PT SSPR Malang, usahane terus selamat lan menang. Bersatu sama PT SSPR Malang, usahane terus selamat lan menang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Jilani Waliullah. Mugi-mugi sedaya ingkang bersatu, mugi-mugi sedaya kang bersatu, sukses kabeh anak putu. Mugi-mugi sedaya ingkang bersatu, sukses kabeh anak putu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Jilani Waliullah. Kerja ngono sing penting berkah, kerja ngono sing penting berkah, sarati kudu amanah. Kerja ngono sing penting berkah, sarati kudu amanah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Jilani Waliullah. Jujur ngono mahal rego
Ojo lali karo dungane, ojo lali karo dungane, supaya padha-padha mulyane. Ojo lali karo dungane, supaya padha-padha mulyane. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Jilani waliullah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, muga-muga usaha niki saged berkah ngantos sak anak putu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Supaya berkah langgeng 4 sifat ini napa? Yang pertama napa? Sidik, amanah, tabligh, fatona. Sidik kudu bener. Nggih, dadi pertama kudu sidik, kudu bener. Bener nyambut gawene, bener kedisiplinane. Yang ini ku mentaati aturan. Niku sidik kudu bener. Bener pembagiane, lho kan akhirnya makmur nggih kosane ya. Nggih. Jadi kudu bener. Lek mboten bener berarti sudah nyimpang. Sidik. Yang kedua amanah. Nggih dikongkon napa mawon nggih harus amanah. Ibaratnya mbuh iku dikongkon Reva misalnya kon tuku rokok, susu iku napa pinten? Sing ciri-ciri iki pinten? 500. Ya sudah. Nggih, mboten usah napa niku dikesa niki susuke ngaten. Amanah. Jadi napa niku dipasrahi napa mawon nggih niku bener terus amanah niku nggih bener niku nggih amanah. Jenengan lek 4 niku dilakoni masih dadi napa ibu rumah tangga ya bakal tentrem ayem bahagia. Kerjane di perusahaan ini nggih ayem tentrem gak sampai tukaran tetep bahagia. Ndugi griya seneng, ndugi pabrik seneng. Dan dilakukan dengan senang hati. Sidik, amanah, tabligh. Disampaikan apa wontene? Disampaikan apa wontene mboten usah diumpet-umpetne. Nggih. Kuwabe lek disampaikan apa noe teng pabrik nggih nyaman, aman, nggih di keluarga pun kalau disampaikan napa wontene apa adanya nggih nyaman. Wong niku memang kunci sukses. Kunci sukses bahagia. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nggih. Kudu cerdas. Hidup ini harus cerdas. Orang-orang yang cerdas itu pasti meninggalkan sesuatu yang akan merugikan dirinya sendiri ke depan. Orang yang cerdas. Lek diwale wong sing gak cerdas, barang sing gede risikune sing bakal mulo sora awak ini ku sing dilakoni. Nah, saged dipahami ya. Nah, jadi kalau 4 itu dilakukan pasti sukses. Nggih, sebabnya kula ben berjuang awali berjuang Singa Putih niku nggih 4 itu dilakukan. Mumpun sampak lali salat maleme, njaluk supaya diparingi cukup rezekine, tentrem ayem bahagia keluargane, barokah lancar rezekine. Dadi lek kepengin sukses jangan pernah melupakan doa malam supaya berkah. Lek mboten berkah nggih dunya akeh nggih tambah napa? Susah nggih. Tidak sedikit orang-orang yang hartanya miliaran nggih sebelum meninggal dia sakit parah ndak sembuh-sembuh. Begitu hartae niki miliaran entek baru sembuh. Meninggal. Kan pun sembuh tentunya. Niku sering terjadi. Wonten tiyang niku berobat teng kula. Kula biasa nek tiyang sakit kula transport teng kambing. Ngoten. Gelo sanjan, wayahe zakat gak gelem zakat, wayahe sedekah gak gelem sedekah. Wong sedekah ya kok ngenteni sugih, ora perlu ngenteni sugih. Jenengan misale enten ibu-ibu tua rondo gak duwe jenengan paringi. Mboten tidak usah banyak. 5.000, Mbah, gawe tuku kopi, Mbah.
Mbah kayak itu kumicin mbah, jenengan sing loman. Lek jenengan loman dilomani kali Gusti Allah. Lek jenengan medit ya dimediti Gusti Allah. Orang ibadah pagi sampai pagi, kalau ndak dermawan, kalau ndak loman, gak dilomani, gak disenengi ambek Gusti Allah. Tapi lek jenengan loman dengan sedekah itu jenengan akan dipermudah. Akan dipermudah. Enten kalane koyo-koyo diinggirno, tapi dimuliakan. Dimuliakan memang dikasih ruang khusus, dikasih kamar khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki biasa lek ngaji di Malang nggih. Metode ngajine di Singapura biasanya ada yang menyampaikan. Pundi Pak Dodi? Muga-muga diridhoi Allah, saanak putune terus jaya, bersatu sama CV sedia mulya, usahane terus slamet lan menang. Nopo? Ditulis apa ndak? Oh menika sampun Yai. Mugi-mugi sedaya ingkang bersatu, sukses kabeh anak putu, kerja ngono sing penting berkah, sarate kudu amanah, jujur ngono mahal regane, krana tuhu marang praturane, aja lali karo dungane, supaya padha mulyane. Maju wajib Cetya Mulya apa wau tambah? Nggih Yai. Wah. Sing Bang. Lek maju wajib mundur haram, Setya Mulya Berkah dan mulia. dan mulia. Sedia mulya Dan mulia. Singkat. Oh, nggih, nyuwun sewu Yai, kula wau radi ten wingking. Pertama, intinya memang saya kita santri-santri dari Singapura Munfaridin banyak terima kasih kepada Yai yang telah banyak merubah sifat-sifat yang dulu agak jahiliyah. Sekarang agak hijrah-hijrah meskipun cuma sedikit, tapi insya Allah dengan selalu kita gabung dengan para alim, insya Allah kealiman kita akan terus bertambah. Satu dari Yai, kesuksesan seseorang itu pertama manut pada orang tua, karena orang tua yang mengandung kita, mendidik awal kita. Dan yang kedua, manut marang guru, karena ilmu pasti kita dapatkan dari guru. Seandainya ilmu tanpa guru itu adalah ilmu-ilmuwan, tapi kalau ilmu dengan guru, insya Allah kita akan menjadi ilmuwan dan ilmuwati dengan doa guru. Mungkin itu sedikit pengalaman saya Yai. Atas nama pribadi saya terima kasih banyak kepada Haji Abdul Wahab yang telah memfasilitasi saya untuk menjadi keluarga besar dari Pondok Pesantren Singaputih Munfaridin. Alhamdulillah di Malang itu obrolan kita di Majelis Taklim itu Singaputih Munfaridin 10. Insya Allah di sini nanti sangat-sangat memungkinkan menjadi majelis taklim obrolan Singaputih Munfaridin yang ke-12. Yang 11 sudah ada rencana kan di Malang, bener kan? 10. Loh, kalau di Malang kita 10, tapi 11 sudah ada rencana. Tapi kalau kalian lebih hikmat lagi sama Yai, mungkin bisa ke 11. Kalau kurang hikmat jadi 12. Jadi 11-12 hampir sama. Mungkin itu Yai. Yang lain-lainnya saya nggak bisa banyak
mengungkapkan, cuman rasa alhamdulillah atas nama saya dan keluarga saya, Yai. Semoga khususnya untuk saya dan keluarga saya selalu mendapat keberkahan dan di akhir hayat dengan husnul khotimah. Terima kasih, Yai. Sik lagi. Oke, apa ini? Wah, ini dites nih Pak Doni. Sarang-sarang nih. La ilaha illallah Muhammad. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syekh Abdul Qadir Jailani Waliullah. Sing pundi niki Pak Kiai? Kerja ngono sing penting berkah, sarate kudu amanah, jujur ngono mahal regone, krana tau marang pranatane. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syekh Abdul Qadir Jailani Waliullah. Ojo lali karo dongane supaya padha-padha mulyane. Terusane mboten enten iki Pak Kiai. Terus Pak Doni. Nggih, apik niki. Wah kula mujadahe majes niki. Ngene niki diterusi saya niki tiap hari apa gitu. Nanti dikasih ijazah Pak Kiai di Pak Kiai. Nggih, ijazah yang pendek lah. Kalau seperti tadi kan seperempat jam nggih. Setengah jam ces. Ngaten Pak Kiai. Lah, niki kene pangsun dadi kiai ya. Pidatone lak mun eca to. Sampun ngoten to. Apa wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari syair yang Yai sampaikan pada sore hari ini adalah bekal kita untuk menjadi pengusaha yang sukses dunia akhirati. Dari yang saya sampaikan bukan hanya sukses pada diri kita, tapi juga sukses anak putu kita. Artinya apa? Segala bentuk perbuatan itu harus kita pikirkan dengan betul. Kalau orang tua ini menanam suatu kebaikan, yang kita harapkan adalah kebaikan yang panjang. Ya diri kita di masa kita hidup, ya sampai ke anak kita, ya sampai ke anak putu kita. Apa yang menjadikan itu suatu kebaikan dalam jangka panjang adalah apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Artinya tadi saya sampaikan, saya sering menyampaikan sama Pak Doni juga, sudah Mas, kita ini sudah nggak perlu apa-apa lagi. Jenengan juga sudah jadi pejabat, saya jadi pengusaha. Yang kita pikirkan sekarang adalah gimana caranya kita ini selamat dunyone, ya selamat akhirati. Nah, dari situ akhirnya saya dapat sedikit bekal dari Yai yang selalu saya ingat adalah berzikir, berpikir, dan berkarir. Sebelum kita melakukan suatu pekerjaan, kita dahului dengan apa? Berdoa. Sebelum kita dahului dengan berdoa, kita dahului dengan apa? Niat. Kalau niat itu baik, pasti jadinya baik. Makanya tadi Yai sampaikan, hidup itu harus hakul yakin.
Kita nggak bisa berpikiran sekarang si Domulyo cilik karyawannya mek suwida. Kita nggak tahu 6 bulan lagi, kita nggak tahu sekali setahun lagi. Makanya yang menjadikan itu sebagai bentuk kesuksesan adalah apa? Ya tadi itu, berzikir, berkarir, dan berpikir. Yang paling utamanya niat kita niati untuk ibadah. Supaya kenapa? Supaya dalam pekerjaan kita ini membawa suatu keberkahan, berkah rezeki kita, berkah diri kita, selamat dohir batin kita. Jadi yang disimpulkan dari syair Yai tadi adalah kita itu manusia mencari kesuksesan dunia akhirat, mencari kesuksesan dohir dan batin kita. Itu yang sedikit saya sampaikan, Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Oh. PR Setyo Mulyo muga muni kita bukan cerita. PR Setyo Mulyo muga-muga terus sukses lan mulya. Muga-muga diridhoi Allah sa anak putune terus jaya. Bersatu sama PT SSBR Malang usahane terus selamat lan menang. Amin. Mugi-mugi sedaya ingkang bersatu sukses kabeh sak anak putu. Amin. Mas Farsan. Kerja ngono sing penting berkah, syarate kudu amanah. Jujur ngono mahal regane, kersane tuhu marang peraturane. Aja lali karo dedongone supaya padha-padha mulyane. Ngaten Pak Yai. Ya tadi seperti apa yang telah kita lakukan bersama-sama tentang apa yang diajarkan oleh Pak Yai tadi. Tapi kalau Ibu disuruh berlaku seperti Pak Yai dan Pak Bagus tadi, Ibu memang tidak bisa nyanyi ya. Jadi kalau hanya sekedar mengucapkan atau berdoa, mudah-mudahan PR Setyo Mulyo muga-muga terus sukses lan mulya. Amin. Mudah-mudahan Allah ngijabahi apa yang menjadi permohonan kita semuanya. Muga-muga diridhoi Allah, sak anak putune terus jaya. Ngaten nggih adik-adik? Kita terasakan bersatu sama PT SSBR Malang, usahane terus selamat lan menang. Amin, amin. Mudah-mudahan Allah ngijabahi menapa ingkang dados pinuwun kita sedaya. Kados cekap menika Pak Yai, kawula mboten waget lelaku kados kala wau Pak Yai ingkang maringi. Ngaten kemawon Pak Yai. Wow Pak Dodi, kula sanjang selalu napa nyetelaken lagu kula. Kula nggih nulis, nggih pencipta lagu.
Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, hidup ini harus bercita-cita. Okay. Cita-cita jenengan apa? Umroh haji dok. Harus bercita-cita. Okay. Bercita-cita istiqomah haji umroh. Namanya istiqomah berarti berkali-kali. Supaya nyampe. Nah ini tadi harus ngapa nih? Semangat bercita-cita, menggenggam cita-cita sampai bisa menundukkannya. Jadi hidup ini hidup sekali harus punya cita-cita yang sejati, tapi terus digenggam. Dengan apa? Ya dengan doa tadi, dengan memuji kepada Allah. Jenengan harus yakin, meskipun sekarang seperti ini, nanti bisa umroh dan haji istiqomah. Allahumma amin ya robbal alamin. Jadi lek misalnya jenengan donga sak wulan kok gak durung ana wujude lho isih sak wulan. Nah, harus tetep nggih dikejar, digenggam cita-cita. Harus semangat kan, mboten angsal napa niku males. Nek dalu subhanallah wa bihamdihi utawa hasbunallah wa ni'mal wakil nggih 450. Oh lek dalu misalnya mboten kober, ya mungkin lek mantun isya. Saged dipahami nggih. Jadi sewaktu-waktu mungkin kula mriki nggih ngobrol malih ngeten. Lek kula mastani obrolan. Nah kalau di Semarang setiap tahun malah 2 kali kula ngadakan pengajian dadakan. Tapi kula lek diundang mboten purun sebabnya mboten saged pidato kula. Justru malah napa niku beliaunya ini malah lucu. Wah ini ada bakat pidato nih. Nggih saking napa? Saking napa? Mancepet teng ati tentang KNU-ane lah ngaten nggih. Saged dipahami nggih muga-muga nggih obrolan sonten niki tasyakuran niki nggih Gusti kali apa Wahab muga-muga diridhoi Allah. Amin. Muga-muga sak anak putune diparingi Allah sugih cukup ilmune, sugih cukup dunyane, sugih cukup perjuangane, luhur derajat pangkate. Amin ya rabbal alamin. Muga-muga anak putu kita Gusti Allah paring kesempatan menjadi pemimpin-pemimpin dunia, ulama dunia, konglomerat dunia. Sebab kita niki nabi kita niki pemimpin dunia. Oh mboten masuk akal Pak, ya sudah lakukan saja. Loh Pak Kiai, Singaputi kok cita-citai mengawal para santrinya supaya diberi peluang oleh Allah menjadi pemimpin dunia, dakwanya keliling dunia, apa bisa? Ya, akhirnya loh kalau Gusti Allah ngersakno apa yang tidak bisa Gusti Allah, semuanya itu milik Allah. Lah di dunia ini ada 95 negara, 195 negara, ngerti tak? Kalau setiap negara itu ada santri Singapura sing kuliah di sana. Ya, ngerti niki diawali nggih minggu niku kula enten tamu dugi pejabat Kemenak Korea Selatan. Niki enten santri Singapura sing badhe kuliah nggih teng Korea Selatan, diterima kuliah teng mriku. Kalau setiap negara nggih itu dimasuki santri Singapura kuliah di negara itu cuman butuh santri 200 yang punya keberanian. Lalu kemudian nggih kula ngadakan safari nyambangi santri teng negara niki kan sudah dakwanya nanti kan insya Allah paring ridho kita sedaya diparingi panjang umur. Sebab kita gak ngerti kados kula ngeten menikmati ben mati nggih mboten ngerti. Mulane ayo terus berbenah diri, ayo terus kerja sing sesuai aturan di Allah dan aturan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinten ngira rokok sampurna niku saged kelas napa niku negara niki kan. Rokok sampurna niku singen asline tiyang mriken daerah kula mriku. Asale Eben, ngertos Eben? Jaran niku lho, Pak. Napa jaran niku lho napa jenenge? Buatan di napa niku misale numpak jaran. Mboten ecek jaran.
ejek jaran. Terus Kaji Sampurna niku kepingin dados wong sugih. Waktu niku terkenal niku Mbah Khalil Bangkalan. Akhirnya sowan. Sanjange rencange aku tak golek guru aku supaya iso sugih sing barokah. Akhirnya teng Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Yai, kula niki nyambut damel napa? Nggih, sing sekirane saged dados tiyang sing sugih terus mulya. Lah saiki kowe nyambut gawe apa? Eber jaran. Eber jaran niku nggih arek kus buat numpak nggih. Kusir jalan. Wis gawe rokok tapi syaratnya mbakone tuku nang Madura. Nah itu caranya santri meningkatkan ekonomi rakyat. Gaya rokok mene-mene iso sugih tapi tukune mbako kudu nang Madura. Nggih. Akhirnya nggih Pak Yai, akhirnya nggih sagetaken. Pertama kali ndamel mbako digeleng niku didol Kalimikul sampai saat ini kados ngoten. Haji Sampurna itu sama dengan kita, tidak ada bedanya. Nggih dikasih fasilitas lengkap. Kenapa mereka bisa kita tidak bisa? Nah kita harus kerja keras dulu. Akhirnya mereka kan enten diparingi tanda apa 2, 3, 4 nggih. Niku napa? 2 niku 2 rakaat subuh. 3 rakaat maghrib. 4 rakaat ya isya nggih, zuhur nggih, asar. Lewatan. Dadase nggih rada titik-titik niru lah kali Mbah Khalil kan. Ayo dodol rokok. Ngoten supaya nggih bakune Temanggung niki nggih terserap jaya, petanine jaya, rokoke jaya. Lah nggih syukur-syukur iso napa santunan anak yatim, janda-janda sak kecamatan ta pinten. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ngaten. Mugi-mugi Gusti Allah paring ridho niki ingkang saged kula sampaikan nggih. Panjane nggih cara sedaya punya cara sendiri-sendiri. Lah niki carane nggih supaya santai. Muga-muga Gusti Allah paring ridho wonten salah-salah muga-muga dipun sepura dening Gusti Allah. Kula akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.